ada beberapa pertanyaan dari warganet yang menonton siaran ini. Ada dari YouTube, Instagram, dan juga Facebook. Ini saya akan membacakan pertanyaan dari YouTube terlebih dahulu. Dari akun bernama Ducky gitu ya. Bu, ada jarak nggak sih harus seminggu atau Bu, ada jarak nggak sih harus seminggu sekali atau harus sebulan sekali mengajak anak rekreasi? Dan ada tips apa aja barang-barang yang mesti dibawa? Oke, kita coba jawab ya. Jadi harus seminggu sekali atau 2 minggu sekali sih ya. Sebenarnya tidak ada keharusan ya harus seberapa. Yang pasti adalah mungkin kerelaan hati orang tua mengajak anaknya. Cuman memang kalau misalkan kita libur dan rezekinya ada, why not kita ajak gitu. Nggak harus yang mahal, cuman bawa dia mungkin ke taman ya, dia mewarna itu tuh yang berapa menit itu mungkin buat kita itu sepele ya, tapi buat anak dia suka loh itu. Nanti di sekolahan bercerita ya sama teman-temannya. Iya, atau dia pulang tuh bawa warna bawa paintingnya itu dengan aku tadi milih ini warnanya ini walaupun nggak sesuai gitu ya menurut mamanya warnanya apa, tapi itu berkesan loh buat dia gitu. Dan nggak harus yang mahal. Dan yang pasti pertama adalah atur waktu orang tua, misalkan 2 minggu atau 1 bulan sekali atau seminggu sekali, itu tergantung bagaimana stamina sama waktunya ada apa enggak gitu. Nah terus juga hati-hati kalau berjanji, misalkan minggu ini kita kesini ya, nah ternyata tidak ditepati, terus anaknya ngamuk, mama sama ayahnya marah, padahal kita aja kalau ada orang janji nggak ditepatin gimana, sebel kan, anak juga kayak gitu ya. Jadi kalau misalkan Anda nggak bisa atau nggak bisa tepati itu, maka disampaikan alasannya kenapa, terus gantinya kapan, itu anak harus dengar. Hari ini nggak bisa karena misalkan ternyata ayah harus mendadak keluar kota tugas gitu, misalkan disampaikan ke anak, tapi nanti gantinya minggu depan. Nah minggu depan tuh usahakan beneran berangkat gitu. Karena nanti kita kehilangan kepercayaan dari anak. Nanti anak janji mulu. Ada nih yang terrealisasi, ya gimana itu. Nah kita lanjutkan ke pertanyaan yang berikutnya ini dari Instagram akun Darwin008. Untuk peran sebagai bapak ada nggak sih Bu dalam jalan-jalan ini? Apa harus ikut berbaur dengan anak yang bermain atau bagaimana? Oke. Ayah ya, figur bapak. Udah dengar ini isu di Indonesia ternyata fatherless ya. Jadi ketidakhadiran sosok ayah membuat karakter anak tuh begini. Nah kita lagi mencanangkan supaya tidak arahnya ke sana. Jadi penting nggak sih keterlibatan ayah? Sangat penting, kan anaknya anak bapak ibu, bukan anak ibu saja gitu ya. Iya. Jadi bahkan dari persiapan pun si ayah, si bapak juga harus ikut. Mungkin juga bisa ngasih saran ke istri bahwa nanti ke situ, nggak ke sini aja kah? Itu sangat diperlukan gitu. Itu terkait pemilihan wisatanya ya kemana. Terus pada saat di tempat ya kalau bisa ikut ya lebih bagus. Dan nggak harus wahana apa gitu ya, bayangan dia naik ya kayak kereta-keretaan tuh kan kadang ada yang belakangnya orang tua ya, atau di sampingnya orang tua, itu boleh ikut, nggak harus ibunya, bapaknya juga atau gantian gitu. Jadi anak tuh bukan cuma milik ibu loh, anak juga punya bapaknya. Iya, jadi jangan melupakan anak karena atau menyerahkan ke istri aja ya. Kadang kan ya anak itu ada yang lebih dekat sama ibunya, ada yang dekat sama bapaknya, malah ada yang dua-duanya nggak dekat sama sekali antara ibu dan bapak. Ini ya udah gitu, cek aja gitu. Nah ini bagaimana Bu cara membagi waktu yang tepat? Mungkin ya bapak sibuk pas ibu nggak sibuk, ibu sibuk pas bapak nggak sibuk. Nah iya, itu terkait ke persepsi masing-masing ya, maksudnya gini, persepsi pasangan. Anak gini, di rumah itu akarnya adalah
suami dan istri. Jadi kalau suami istrinya tadi kurang sepakat, kurang nego, kurang deal, gimana coba gitu kan? Anak akan melihat apa ya? Oh, mereka tidak sepakat, mereka ini itu. Nah, jadi ayah juga jangan berpikiran bahwa saya serahkan ini anak kamu gitu. Atau sebaliknya, atau ibunya karena saya sibuk misalkan, ini anak kamu gitu. Kan itu anak berdua gitu ya. Jadi mungkin terkait apa yang akan kita berikan atau apa yang tidak kita bolehkan itu dirundingkan gitu. Berarti kalau bisa ya dua-duanya hadir ya Bu ya, quality time bareng sama anak biar anak tuh nggak kehilangan sosok ibu. Nah, terkait hadir itu adalah ada ya, hadir itu ada gitu. Jadi jangan juga ngumpul, tapi bapaknya ya mungkin main handphone. Nah itu ya, iya benar. terus juga ibunya malah nyuapin sendiri gitu. Bapaknya ya udah cuek aja. Nah, itu kehadiran yang tidak diharapkan ya gitu. Hadirnya tuh ya bener-bener hadir, ikut terlibat gitu. Ini mamanya repot sendiri nyuapin, bapaknya main handphone aja. Iya tuh bapak-bapak tolong diperhatikan itu, jangan sibuk sendiri main handphone, main games atau live ya di TikTok. Karena ada nih bapak-bapak biasanya eksis juga di TikTok, di Instagram gitu, di Facebook. Jadi ya ikut berperan lah dalam mengatasi anak gitu, mengurus anak ya Bu ya. Jangan pas liburan udah ada liburan, momen liburan masih jadi salah gunakan, kan nggak bagus juga untuk pertumbuhan anak. Kemudian kita lanjutkan ke pertanyaan yang ketiga, ini dari Facebook Hetzlian. Kita sambil jalan-jalan ini apa harus sambil mengedukasi anak juga Bu? Ya, itu seperti apa? Oke, mengedukasi di sini ya, mungkin harus kita samain dulu persepsinya. Mengedukasi versi Anda gimana, mengedukasi yang versi saya seperti apa gitu. Nah, kalau mengedukasi itu kan, kalau versi saya ya, mengedukasi tuh ngasih tahu mungkin ya, terus apa gitu. Nah, kalau liburan itu kan momen yang menyenangkan. Nah, jadi mungkin kalau misalkan ada hal-hal yang tidak sesuai, mungkin bisa kita kasih tahu. Misalkan dia mau nyerobot antri, nah maka itu tidak boleh. Maka kita edukasi. Nah, berarti kakak nggak boleh nyerobot antrian itu. Kakak harus gini. Nah, mungkin itu mengedukasi ya. Nah, makanya definisi beliau yang perlu kita tahu. Nah, terus juga bisa jadi kalau misalkan ke kebun binatang, mengedukasinya seperti apa? Nah, anak ini makannya wortel sambil ngasih makan. Itu juga mengedukasi ya menurut saya. Gitu. Jadi yang ringan-ringan ya, tidak perlu yang harus dijelaskan panjang lebar, nanti anak kita tantrum. Nggak, nanti takutnya ini liburan atau kayak study tour sama. Iya. Tapi nggak apa-apa. Mungkin itu adalah cara orang tuanya untuk bonding gitu. Tapi ya disesuaikan. Misalkan tadi kita ajak ke kebun binatang, terus di situ mungkin ada fosil kupu-kupu. Nah, mungkin bisa mamanya atau papanya nunjuk. Nah, ini sudah diawetkan nak. Ini boleh gitu, nggak apa-apa. Itu juga bagian mengedukasi gitu. Nah, kids friendly ini kan ada beberapa kategori ya, tergantung usia si anak Bu ya. Ada yang anak-anak, ada yang remaja, dewasa, mungkin yang belum menikah gitu, yang masih kuliah dia juga anak-anak kan ya. 18 tahun. Pokoknya kalau sebelum 18 tahun itu masih anak-anak. Tapi ya, kadang masih ada yang menganggap dirinya anak-anak loh Bu ya. Secara mental ya kan. Nah, ini bagaimana Bu kalau untuk baby yang masih ada di perut? Ini kan juga anak kita nantinya ya. Ini kan biasanya ada orang-orang yang mengadakan khusus baby moon. Nah, ini seperti apa Bu? Apakah sama dengan kids friendly? Apa bisa dibilang begitu? Oke, kalau baby moon itu lebih ke ibunya ya. Oke. Kalau menurut saya, kalau baby moon itu lebih ke bagaimana seorang ibu akan menikmati atau lagi menikmati dia lagi hamil loh, terus dia menikmati momen-momen ini sambil menunggu lahiran. Mungkin seperti itu ya konsepnya. Nah, jadi jelas apa yang dibutuhkan adalah tentang si mamanya sebenarnya kan. Dia nyaman nggak duduknya di situ, perjalanannya jauh apa enggak gitu. Tapi ini juga terkait musik, karena kan janin sudah bisa dengar ya. Janin sudah bisa dengar gitu. Jadi mungkin itu bisa diperhatikan. Terus juga rokok, lagi-lagi rokok ya.
Nah, kalau kita lagi baby moon terus ternyata kanan kiri belakang ngerokok gimana gitu. Jadi ya boleh untuk membahagiakan hati ibunya ya Bu ya. Itu ada ngefek nggak sih Bu ke anak yang di dalam perut ini? Jadi efek itu adalah ketika ibunya happy, maka anak ya, apalagi anak ataupun janinnya juga happy. Berarti ada sisi positifnya lah Iya, ya, bukan benar. hanya untuk si ibu tapi juga si anak merasakan happy. Iya, nah makanya kan kalau secara kesehatan kan kalau misalkan ibunya sering sedih, sering stres, deg-degan, jantung berdebar, itu anaknya juga stres, bayinya tuh stres. Jadi kalau dicek detak jantungnya juga dia tinggi. Nah, itu juga janinnya tuh ikut stres gitu. Makanya ketika ibu hamil itu harus minim konflik sebenarnya gitu. Jadi kalau misalkan ibu hamilnya diajakin baby moon, liburan dan lain-lainnya, yang mana itu akan membuat dia happy, ya harapannya kehamilannya juga akan sehat gitu ya, janinnya juga happy. Nah, fakta di lapangan ini biasanya itu kan ibu-ibu kalau mau menjelang lahiran justru liburan. Iya nggak Bu? Ini bagaimana Bu? Memang dianjurkan atau seperti apa untuk kehappian ibunya? Kalau misalkan liburan kan tergantung ya kemana, berapa lama jaraknya, terus juga dia kehamilan dengan resiko tinggi atau tidak, itu juga diperhatikan gitu. Kalau misalkan sama dokternya udah oke, ya berarti nggak apa-apa gitu. Tapi kalau misalkan high risk pregnancy ya, maksudnya dia dengan resiko tinggi, maka mungkin nggak boleh capek dan lain-lain gitu. Nggak usah berarti ya, berarti tergantung mungkin kondisi. Mungkin makan di luar aja kali ya. Yang ringan-ringan aja, Yang nggak perlu ringan-ringan yang aja. jauh-jauh. Oke, baik. Nah, ini sebelum kita tutup mungkin ada sepatah dua patah kata dari Ibu tentang liburan yang kids friendly. Silahkan. Oke. Kalau menurut saya kids friendly ya, sebenarnya juga harus mama friendly dan papa friendly ya. Oke. Ya, jadi mungkin bisa dicek dulu tempat wisatanya, ada ininya nggak, tempat makannya gimana, bisa stroller nggak, bisa ini nggak gitu. Nah, jadi nanti pas ke sana sudah tidak kaget lagi, dan harapannya ketika liburan kita kan maunya happy ya, jadi dikondisikan sedemikian rupa, mau yang dekat, jauh, bayar tiketnya mahal atau tidak, itu nggak masalah. Yang penting adalah kita menikmati gitu. Ini momen saya sama anak-anak gitu. Dan tidak harus jauh dan tidak harus setiap hari atau setiap minggu. Yang pasti ada momen. Nah, pagi ini kan tadi kita karena momennya udah libur sekolah ya, udah libur sekolah gitu. Jadi kasih reward lah anaknya gitu dengan liburan gitu. Oke, baik, gitu ada sedikit sepatah kata ya, bahasa kerennya. Sepatah kata dari Ibu Galuh, narasumber kita hari ini. Dan sayang sekali kita harus mengakhiri perbincangan ini, tapi untuk yang ingin bertanya-tanya boleh kita beritahu Instagram Ibu apa? Instagram @lopgaluh. @lopgaluh, ya mungkin ada yang mau konsultasi ya sedikit-sedikit aja, jangan banyak-banyak karena Ibu juga sibuk. Apalagi sekarang sedang hamil tua. Sebentar lagi melahirkan, mudah-mudahan dilancarkan Bu ya. Amin, terima kasih. Amin. Baik, terima kasih Sobat Ipos atas partisipasinya sudah bergabung bersama kami selama 1 jam ini. Jangan lupa saksikan di tema-tema yang berikutnya ya. Nanti ada banyak lagi Mom and Kids yang akan kita bahas di episode berikutnya. Saya Christine Julie dan juga Ibu Galuh pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.